buat lu yang suka kepo. Mau tahu aja ya. Apa lu liatin gua? Apa lu ngomongin gua? Apa lu dengerin gua? Emang sebenarnya apa lu dengerin gua? Apa lu dengerin gua? Apa lu cobain gua? Emang sebenarnya apa? Hey! Hai millennials, kembali lagi di Giz of Music, This is your stage bersama aku Tita. Setelah masih jam ke depan kita akan ngobrol dengan salah satu band yang sudah mumpuni dan kalian rasanya pasti tahu deh siapakah mereka. Ayo mari kita sambut salah satu pioneer melodic punk dari Jakarta. Ini dia, kita ada Speaker. Wow, ramai sekali ya. Banyak pokoknya. Pokoknya hari ini edisi Speak Up ini bisa dibilang spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan mengulik banyak hal dari mereka. Apa, kenapa, bagaimana, siapa, kapan, dan ya pokoknya banyak lah. Jadi stay tune terus ya sama kita. Karena kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang pertama. Oke, sebelum kita mulai nih, boleh silakan perkenalkan dirinya masing-masing. Karena siapa tahu ada milenials di luar sana yang baru pertama kali tahu, oh ini toh Speak Up gitu. Halo millennials, Farhan, Madon, di bass ya, Speak Up. Halo, gue dengan Ali, vokal gitar. Gua Adui gitar. Gue Ronald, biasa dipanggil Nicholas, dan di drum, ya terima kasih. Nicholas apa? Nicholas. Oh wow, oke. Nah, selamat datang di Giz of Music. Sudah, kok kayaknya kayak ada tekanan batin ya. Itu nanti, gitu. Tenang, ada waktunya. Oke. Nah, bisa dibilang Speak Up itu adalah salah satu pioneer untuk band melodic punk kan. Dan kalau diingat-ingat kalian kan berdiri dari tahun 97. Gak capek ya, Bo ya, berdiri dari 97. Nah, ini bisa dibilang udah mau nyampe ke 23 tahun. Apa resep kalian? Apa tips kalian supaya kalian bisa bertahan sampai puluhan tahun itu? Bisa kayak 22 tahun dan mau ke 23. Secara ya seperti yang kita tahu banyak sekali hal-hal yang biasanya terjadi di dalam band, bukan begitu kan? Ya. Intrik, terus keributan, bahkan bahkan mungkin ya bukan mungkin sih, bahkan ini terjadi juga di antara kalian di mana kalian melakukan pergantian pemain. Ya. Kayak drummer yang paling sering kan. Nah, coba tolong diceritakan bagaimana kiat-kiat kalian sehingga kalian bisa survive hingga ke 22 tahun menuju ke 23 tahun dari tahun 97. Apa ya? Boleh inhale, exhale. Kita sih emang berdiri udah 22 mau ke 23. Maka Capek ya? hari ini kita coba butuh duduk. Oke, Tinggal baik. berdiri. Ide bagus. Resepnya apa ya? Resepnya sih karena kita bentuk sebuah band itu bukan sekedar band doang. Tapi kita bentuk sebagai keluarga. Kita nyiptain band itu gimana kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kayak kita menghargai keluarga kita juga gitu loh. Bukan sekedar yuk kita bikin band. Terus udah sampai sini aja ya, udah selesai. Enggak gitu. Karena gak ada yang dibawa mati juga sama kita gitu loh. Cuman kekeluargaan yang bisa kita jaga di sini gitu sih. Asik, berarti kalian salah satu resepnya adalah menjaga seperti menjaga keluarga sendiri. Yes. Berarti untuk para mantan
mantan personil. Hei, kamu kenapa kalau dibilang mantan udah senyum? Jadi kalau dengan para mantan personil ataupun para mantan kru atau mungkin mantan manajer, kalian tetap menganggap mereka atau menjaga mereka seperti keluarga sendiri. Tetap pasti. Siapapun itu yang sudah pernah bersama dengan Speak Up. Tapi kita ada satu yang udah pergi sih, siapa tuh? kan? Ke Bali dia tuh. Gimana kita mau maintain ya kan? Susah maintain. Dimanapun Udah, maksudnya, Madon lagi ayo, senyum, Madon lagi Madon maksudnya senyum. dimanapun dia itu, walaupun dia masih dengan Speak Up atau dia tidak dengan Speak Up, ya dia tetap keluarga kita juga gitu. Tetap di hati lah di sini. Karena nggak ada mantan keluarga. Ada Kita yang mainnya di mantan? sini sih, main di hati aja sih. Oh, main di hati. Main di hati. Hati-hati loh. Iya, ya. Main hati ntar baper. Bukan begitu, Ronald? Gimana Li? Coba lanjut Li. Coba Ali mungkin mau nambahin. Contoh paling deketnya ya paling ya drummer kita yang dulu pertama kali si Dudung. Itu sampai sekarang masih nongkrong bareng. Kadang-kadang kalau tour pun kalau manggung pun dia pasti ngikut. Dia bantuin di kita juga di road manager kita gitu. Kadang-kadang iseng ya gantiin Ronald ya. Nah, kadang-kadang kata Ronald, Kalau Ronald lagi kram ya. ya gitu sih masih kita tetap jaga hubungan sih sebisa mungkin. Kalau mereka dia tetap ngebuka yuk ayo gitu loh. Tapi kalau enggak pun ya kita coba deketin sih. Pernah ada kejadian misalnya dengan mantan personil yang mungkin ada kejadian tidak menyenangkan dan bagaimana kalian resolving-nya? Karena kan yang namanya kehidupan, namanya pertemanan, namanya kalian berhubungan dalam satu band mungkin kan ada naik turunnya kan? Oh iya pasti. Ya gimana ya? Don bisa jawab Don. Nggak, ya, sejauh ini sih kita pasti kalau satu personil itu memutuskan untuk keluar atau gimana itu pasti dengan diskusi dulu sih. Maksudnya kita nggak mungkin yang tiba-tiba oke lo keluar lo nggak usah balik lagi. Nggak pernah sih kayak gitu. Dan jangan sampai juga gitu kan karena kita mulai baik ya dia akhirnya harus baik juga sih. Itu sih paling. Datang baik-baik, Datang baik-baik. pulangnya? Oke, jadi itulah milenial. Salah satu kunci dari Speak Up, kenapa mereka bisa bertahan segitu lama adalah menganggap personil maupun juga kru dan orang-orang yang terlibat di dalam Speak Up itu adalah sebagai keluarga. Jadi mungkin ini bisa diambil juga buat para milenials yang ingin membuat sebuah band atau sedang mempertahankan bandnya yang kadang gonjang-ganjing. Mungkin tips dari Speak Up untuk menjadikan personil maupun kru, pokoknya orang yang terlibat itu sebagai keluarga bisa kalian coba. Oke? Nah, kita tanya berikutnya. Sudah siap? Pernah nggak sih dari para fans itu pastinya kan ada cowok ada cewek ya. Pernah nggak sih ada yang cinlok atau mungkin ada yang naksir? Secara kan anak band ya, Bo. Anak band nggak pernah jauh-jauh dari fans ya. Ini kalau jawabnya masih bujang sih nggak apa-apa nih. Kalau zaman sekarang bingung juga nih. Coba mungkin yang paling muda Nah, bisa ini nih. menjawab. Ya, alhamdulillah ya. Teman-teman kita cowok semua. Jadi gak pernah ada yang cinlok. Tapi kan sempat melihat kalau misalnya Speak Up manggung ada juga kan fans-fans si Speak Up Friends-nya yang perempuan yang kadang-kadang ya Kak, minta foto atau misalnya bernyanyi bersama kalian. Ada nggak kira-kira yang memang ibaratnya jadi deket banget, terus ada yang mungkin naksir atau ya namanya dulu masih muda beda dan berbahaya ya gitu. Boleh dulu, boleh sekarang, yang mana yang mau dibuka? Kalau setahu gue sih dari dulu sampai sekarang yang paling mempesona ya tetap Bang Madon. Karena dia emang pionir ya. Dia mantep banget dia. Pionirnya tuh alat musik DJ gitu. Beda bukan. Gimana tanggapan Bang Madon? Nggak ada sih, nggak ada yang spesial juga karena kalau yang sampai fanatik banget juga enggak gitu loh. Kalau yang sampai cinlok, mungkin di eranya Ronald sih ada beberapa yang cinlok. Cuman memang sudah di border sama kita jangan karena dia sudah mau nikah dan lain-lain kayak gitu. Oh, Jadi kayak gitu sih. gitu ya. Kok mau nyebut nama? Enggak, soalnya tadi aku sempat mendengar kan Ronald sempat nanya sama siapa gitu. Terus akhirnya kan aku juga kepo dan mungkin millennials di luar sana juga penasaran sama siapa sih. Boleh lihat postingan Instagram sebelumnya lagi lah. Kalau sama-sama. Foto view-nya tapi ya. Foto view-nya. Ini cuma bercanda ya milenials. Ini Bu Tur nih bercanda karena seperti yang kalian tahu kalau kalian sudah kenal Speak Up dari lama, walaupun di panggung mereka terlihat gahar, tapi aslinya mereka baik hati, ramah dan tidak sombong.
kadang-kadang aja nyebelin kan. Biasa bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu kan. Gitu. Tahu dong. Kok tahu banget ya? Siapa sih dia? Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas tentang perjuangan kalian atau kiat-kiat kalian bisa bertahan hingga lebih dari 20 tahun dan terus arti fans buat kalian, speak up friends dan apakah pernah ada chinlock atau apapun. Sekarang kita lebih ke musik kalian nih. Enak kan? Nah kalau buat kalian sendiri, sebenarnya untuk speak up lebih memilih bikin musik dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Personal. Coba mungkin yang suka bikin musiknya. Sukaan mana ya? Sebenarnya sama aja sih. Maksudnya nggak ada yang spesifik harus bahasa Inggris atau gimana. Tapi karena tapi belakangan ini kita lebih banyak Indonesia sih. Karena Kenapa mungkin biar lebih mudah diterima aja, lebih mudah dimengerti ya sama yang denger. Sebenarnya sih lebih ke situ sih. Dan karena kalau untuk pemilihan kata dan itu emang agak lebih ribet sih sebenarnya. Dan untuk pas nyanyinya pun agak susah sebenarnya. Tapi kita coba ya itu masih benar-benar pilih katanya tuh mesti tepat sih. Tapi kalau sekalinya udah dapet sih itu sama aja sih mau bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Nah kalau untuk temanya sendiri, biasanya kan kalau yang dari genre melodic punk kan rata-rata temanya lebih ke sosial, ke lingkungan gitu atau politik gitu. Sementara kalau dilihat dari speak up-nya sendiri, kadang-kadang juga ada yang bertema cinta, walau tidak spesifik, maksudnya bisa secara universal pun gitu. Nah kalau sebenarnya buat speak up sendiri, lebih memilih atau sebenarnya lebih enak bawainnya tuh yang bertema apa sebenarnya yang kalian lebih suka? Apaan Don? Kalau Random ya. random aja sih, maksudnya nggak ada kayak nggak ada spesifik juga mesti cinta, mesti apa ya. Gimana Don ceritainnya Don? Ini sih lebih apa yang kita rasain aja gitu. Pas kita lagi rasanya memang lagi love banget misalnya gitu, ya udah nulis cinta. Cuman kalau kita lagi rasain memang keadaan sosial politik lagi gimana, kita tulis. Oke. Di album kedua itu malah album ketiga, Politika Kampatika. Karena terkadang kalau kita ngeliat politik itu suka mafia ahlak ya, nggak ada ahlaknya, jadi nggak ada etikanya. Oh baik. Ya. Nah sementara kalau dari kalian sendiri untuk proses pembuatan lagu, biasanya yang paling sering bikin siapa yang menyumbang lagu? Pali biasanya sih. Oh, biasanya. Karena kita jarang ngumpul untuk bikin bareng. Kadang Adwi punya basic instrumen lagu yang kayak begini. Ntar Ali tinggal ngisi part liriknya, Ronald tinggal nambahin apanya lagi kayak gitu sih. Lebih ke teamwork aja sih. Nah kalau untuk temanya sendiri berarti kan tadi kalau tadi mengingat Mandon bilang kan tergantung dari apa yang lagi dirasain. Nah biasanya itu yang kalian angkat itu kebanyakan dari pengalaman pribadi atau dari curhat teman? Random sih, maksudnya ada yang pribadi. Kenapa dia jawabnya pakai narik apa? Karena mungkin album dulu banyak tentang Iya, kita. kalau album 1, 2 itu banyak tentang kita. Tapi kalau ketiga, terus yang single-single tuh kadang-kadang kita ngelihat temen, oh nih begini nih, oh kayaknya asik juga dibikin lagu nih. Terus ngelihat, ya emang ngelihat sekeliling, lebih coba membuka wawasan juga, membuka diri lah, maksudnya kita lihat yang ada di depan kita ada gimana sih. Nah makanya kemarin-kemarin yang kayak si Ngapa itu memang berdasarkan apa yang kita lihat gitu. Terus yang manusia biasa itu juga ada pengalaman dari teman kayak gitu-gitu. Makanya yuk kita coba bikin deh. Yuk bikin kayak lucu nih kalau dibikin lagu nih kayak gitu. Oke, nah karena tadi udah di-mention Ngapa dan Manusia Biasa, kan 2019 kan kalian merilis single si Manusia Biasa dan 2020 sih video klipnya yang Ngapa. Iya. Nah bisa diceritain gak sih kalau Manusia Biasa itu bercerita tentang apa dan Ngapa itu bercerita tentang apa tuh? Karena kayaknya kalau misalnya mendengar lagunya Ngapa tuh kayak gimana ya, ada rasa emosi tersirat yang kayak ngasih tahu ke orang-orang ngapain sih lo kecot amat sama hidup gue kayak gitu kan. Nah mungkin akan lebih enak kalau dari kalian sendiri yang menjelaskan tentang si Manusia Biasa dan juga Ngapa. Coba Ngapa. Apa nih pertanyaannya kalau ngapa? Ya, Ngapa itu menceritakan tentang apa? Oh, jadi sumbu awalnya sebenarnya kalau ngapa itu dari teman kita juga sih yang selalu kalau kita ketemu, kita ngobrol segala macam dia selalu yang ngapa kayak gitu. Jadi ya, ini orang kenapa sih gitu kan? Ngapa? Jadi kita pernah ngobrol sama dia
cuma bilang ngapa-ngapa, nggak ada yang mau kalah. Ngapa? Terus saya kayak gitu. Nah akhirnya kita coba bikin, waktu itu kita mau bikin lagu Manusia Biasa waktu itu. Kita bikin lagu Manusia Biasa, tiba-tiba beliau datang, terus ngapa, akhirnya secara spontan kita langsung bikin lagunya di situ. Kurang lebih paling cuman setengah jam nggak nyampe kali ya liriknya, setengah jam nggak sampai setengah jam langsung jadi, terus kita rekam pakai handphone gitu kan. Ya udah akhirnya kita recording segala macem, recordingnya juga kita langsung 3 lagu ya. 3 lagu kita keluarin yang Manusia Biasa, habis itu Ngapa. Nah sebenarnya latar belakang Ngapa itu sebenarnya seperti kayak, ya sekarang kan semua serba sosial media gitu kan, semua serba sosial media di mana orang dengan sangat mudah itu menjudge orang lain hanya dengan lewat postingannya atau cuma karena captionnya atau cuma karena postingan tone colornya nggak bener gitu. Jadi menurut kita gila ya, tapi kok sekarang kayak gini ya. Sebenarnya ini kita bukan apa yang kita alami di pribadi, tapi kita melihat hal itu di sosial media. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol segala macem, wah ini mendingan kita jadiin lagu aja nih, kita hubungkan dengan yang kemarin Ngapa. Karena begitu kita bilang Ngapa itu sebenarnya pembelaan si orang itu. Pembelaan si orang dia terhadap orang yang menjudge dia dengan segitu mudahnya. Oke. Gitu. Di Ngapa ini memang pembuatan lagunya juga enak, terus pembuatan video klipnya apalagi itu low budget banget, malah low cost banget. Alhamdulillah kita di Speak Up ini juga punya director yang sangat handal juga ya, memang dia. Kembali lagi. Dan dia juga punya post productionnya juga oke lah gitu. Jadi Dikaryakan. Dia low budget lagi tuh. Iya. Insya Allah mungkin next video klip akan dibuat juga sama Pak Ali nih. Wah, ini adalah salah satu trik yang menarik ya buat teman-teman milenial di luar sana yang kalau misalnya mau bikin produksian atau mau bikin video klip low budget bukan kali, tapi lebih ke kalian memaksimalkan teman-teman kalian sendiri, potensi teman-teman sendiri gitu. Jadi seperti yang selalu dibilang kalau dari sesi sebelumnya, bahwa manfaatkan teman-teman kalian yang punya potensi untuk membantu perkembangan band kalian. Kan begitu kan? Betul sekali, karena betul, apa ya, betul. konsep saling membesarkan teman itu bagus banget. Jadi kita jangan besar sendiri gitu loh. Kalau bisa teman juga ikutan besar ya kan. Iya, besar dalam arti kata sama-sama berkembang, Ronald. Berkarya bareng. Oh iya, baik, tergantung pemikiran sih. Tergantung mikirnya arahnya kemana. Oke, ini semua lagunya udah bisa didengar di semua digital streaming kita kan? Yes. Udah, di YouTube juga ada, di YouTube-nya Speak Up? Udah di Speak Up TV. Speak Up TV. Jadi kalau misalnya milenial mau lihat video klipnya atau mau denger lagunya bisa lihat di Speak Up TV, atau kalau misalnya mau denger di semua digital streaming udah ada ya. Manusia Biasa dan juga Ngapa. Oke, nah kita masih akan ngobrol lagi dengan Speak Up pastinya. Cuman kita akan mendengarkan salah satu single mereka setelah yang satu ini hanya di Kiss of Music. This is your stage.